Oke, selamat datang di Young but all. Apa? Yo and all. Yo and all. Iya. You young or all? Gua sih dulu pernah yang, akhirnya all juga. Tapi merasa nggak all dong. Iya gitu. So young all. Jadi ladies young and ladies all. Ini lagi ngapain? Ini yang punya acara. Aduh, maaf. Yang punya acara malah dipakai. Ini kan Iya. studio gua. Udah permisi apa belum nih? Belum Bang. Mana doi yang punya kursi ini. Ada tahu lagi. Makan dulu. Iya, tahu. Ini tahu ini nih. Cihuni. Tahu susu. Tahu susu. Oke, Sobat Yol. Saya Au Bintoro. Hari ini saya kedatangan dua tamu yang luar biasa, Edwin dan Jody. Ya, memang secara rambut sudah hilang. kan dulu. Tapi secara semangat mereka baru mulai. Nah, ini yang perlu saya tanyain adalah kalian berdua ini kan boleh katakan sudah mau tenggelam. Bukan tenggelam lagi, udah kelep dah. Kok sekarang mulai lagi untuk melakukan podcast, ya kan? Iya. Coba visinya apa sih untuk melakukan podcast? Misinya apa? Jadi, nah ini yang perlu gua tahu. Saya 6 tahun lebih lah saya nggak mau kembali ke dunia entertain. Sampai akhirnya Edwin juga udah merayu-rayu, berapa teman-teman saya juga udah coba untuk bisa saya supaya mau terjun lagi ke dunia entertain gitu. Cuman saya tetap udah tua. Saya merasa gitu. Saya merasa saya udah tua lah. Tambah kemarin saya 2016 saya kena serangan jantung. Umur berapa sih? 52. Baru 52. Saya 70 aja masih kerja. Itu dia. Saya kan? malu banget. Jadi 50 belum waktunya untuk pensiun. Baru harus mulai, itu adalah awal daripada keberhasilan. Justru itu startingnya. Iya. Jadi gini Pak, kalau visi misi yang tadi kita bikin podcast obsesi ya, dengan Jody, sebenarnya yang pertama ini saya pengen mengajak sahabat saya ini untuk beraktivitas kembali. Jangan di rumah aja. Dulu dia itu bilang, Win, gue pokoknya mau hidup gue BBM. Apa tuh? Bolak-balik masjid. Ya kan, mau ibadah. Karena beliau ini punya riwayat yang nggak enak. Mungkin teman-teman yang udah ngerasakan punya ring 3 2 balon, dia bilang akan ngerasakan bagaimana pernah ibaratnya dying dulu Pak, dia kesakitan jantungnya sehingga mungkin ada trauma. Cuman saya sebagai temannya melihat ini traumanya kelamaan Pak. Karena bagaimanapun harus ada aktivitas. Betul. Nah kemudian saya berinisiatif mengajak Jody walaupun dengan susah payah untuk bisa bermain di podcast saya bersama ini kita bikin Obsesi Edwin Jody, obrolan seru sini situ bersama Edwin Jody. Gitu. Jadi ngobrolnya seputar sana sini bebas lah gitu. Yang penting kita punya obsesi untuk bangkit gitu. Bangkit kembali. Iya, jadi saya sedang juga ngobrol sama Pak Au ini soal Yo. Kita merasa wah jadi muda lagi nih. Kalau diundang sama podcast ABG kita nggak mau Pak, malu. Manggilnya udah ngkong. Iya. Oke, terus mungkin ada satu hal yang juga saya mau tanya. Dulu kan di dunia entertain, ya. Sekarang kan sudah memasuki usia 50, bahkan bentar lagi 55. Bagaimanapun nilai jualnya itu kan akan menurun. Betul. Ya kan? Dulu mah ganteng, sekarang mulai peot kan. Apalagi anak-anak muda sekarang, wah, seger-seger, entertainnya bagus. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Wah, kalau ditanya kenapa, kita nggak tahu ya Pak. Ya cuman sekarang ini memang sebagai seorang entertainer, seorang penghibur ini, kita harus siap yang namanya regenerasi. Regenerasi, karena dulu boleh yang namanya seorang aktor, taruhlah dulu siapa aktor yang ganteng zaman dulu,
misal zamannya Roy Martin atau Rano Karno. Cliff Sangra. Wah, di zamannya itu kan sebagai orang yang sangat diidolakan. Tapi siapa yang bisa menolak usia? Nah, saya mungkin dulu bisa di badan kurus, lompat-lompat, sanggup loncat sana, saya bungee jump, saya ikut rafting atau segala macam, saya masih berani, masih pede. Tapi memang nggak bisa dipungkiri lagi, Pak. Memang zaman berjalan, saya lihat regenerasi, kemudian dengan perpindahan dari zaman dulu kita analog ke zaman digital, mempengaruhi juga, Pak. Karena anak sekarang lebih cerdas memainkan digitalnya dengan Instagramnya, dengan YouTube-nya, dengan TikTok-nya gitu loh. Jadi, tapi ada juga kan yang namanya aktor atau orang-orang yang sudah terkenal di dunia entertain, tapi sudah masuk usia tua, dia masih tetap berhasil. Tapi masih bukan berhasil, masih eksis. Berhasilnya di bidang, dia tetap mungkin dia masih berhasil, tapi dia tetap di bidang yang lain. Nah, apakah Pak Edwin juga melakukan seperti itu? Banding setir ke bidang bisnis yang lain. Oh, saya kebetulan dia sempat jual beli sapi dia. Enggak. Saya ini termasuk yang berjuang terus, Pak, untuk usaha. Karena saya paham benar sebelum umur 50 saya sudah melihat trennya berbeda. Apalagi ketika masuk digital. Kalau saya melawan itu arus, saya pasti hancur. Tapi ketika saya mengikuti arus, ternyata gaya berenang saya udah melambat. Nah, saya cobalah untuk usaha, Pak. Saya usaha, saya pikir yang hobi saya masak, saya buka restoran, Pak. Oke. Kopi Tarik Edwin namanya. Saya merintis dari buka, tutup, nggak berhasil. Saya coba lagi, karena saya belajar dari pengalaman saya. Dan sekarang, alhamdulillah, usahanya sudah mulai settle setahun, Pak. Karena usaha yang dulu yang saya gagal, saya nggak mau stop di situ. Karena kalau nggak saya coba lagi, belajar lagi sampai ketemu sebuah formula. Oh, sebuah restoran itu harus dilengkapi dengan sistem yang bagus. Ya, jadi kata kuncinya adalah bahwa kalau sudah masanya kita harus mundur, tapi banting setir bangun bisnis yang lain. Betul. Supaya kehidupan dia bisa dipertahankan. Bahkan ke depan mungkin bisa lebih berhasil dari dibandingkan waktu menjadi seorang aktor atau seorang selebritis, ya kan? Jadi memang begitu. Kalau memang kita sudah tidak lagi mampu di bidang tersebut, khususnya di dunia entertain, kita harus cepat banting setir, cari bisnis yang lain supaya agar tidak terjadi tua dulu terkenal, sekarang melarat. Itu jangan sampai terjadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Edwin itu satu langkah yang patut ditiru oleh teman-temannya. Iya, jadi banting setir. Dan saya yakin kalau ini diteruskan pasti akan sukses. Amin. Ya, Pak, jadi sebenarnya salah satu yang kita jalankan ini YouTube ini adalah karena kita karena sudah nggak masuk ke tempat lain. Misalnya kita harus masuk ke TV nih, kita buat media sendiri, Pak. Kita buat sebuah acara sendiri dan sambil berusaha untuk mencari penonton. Setelah penonton dapat, kita cari endorsan, Pak. Nah, siapa tahu Olimpik bisa endorse kita juga, Jod, ya. Oh, jadi ceritanya podcast ini buat jadi penghasilan juga nih? Jadi penghasilan, Pak. Karena bisa menghasil selain dari AdSense, dari penonton viewer, kita juga mencari endorse seperti sekarang yang kita jalankan adalah kita kerjasama sama UMKM, Pak. Kita promosikan produk-produk mereka. Seperti ada nasi mandi biryani, ada madu, sampai kita ada datengin tempat dia, tempat ada bakso, jadi promosi. Kita jadi barter juga, mempromosikan mereka, tapi mereka akhirnya muamalahnya, jasanya mereka membayar kita untuk mempromosikan produk mereka. Tapi harganya kita sesuaikan dengan produknya, jangan kita promosi tahu mintanya habis-habisan. Berapa bulan dijual tahu bisa bayar segitu gitu. Jadi
sekalian bekerja, sekalian beramal, sekalian kalau bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, tujuannya begitu Pak tadi yang visi kita begitu. Di samping itu kalau misalnya sekarang kan kadang-kadang juga mungkin masih ada panggilan untuk menjadi MC. Masih Pak. Itu tetap dijalankan kan? Masih dijalankan, cuman sekarang acaranya lebih ke perusahaan, lebih ke acara-acara yang tidak sifatnya hura-hura lagi. Kan sekarang banyak perusahaan yang acara lebih santai, ke motivasi, ke ngobrol-ngobrol. Kita hanya sebagai pembawa acaranya aja. Oke. Gitu. Nah, ada lagi nih yang gue mau tanya. Banyak, John. Banyak. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Kan lagi santai. Santai ya. Ini asal muasalnya gimana sih? Kok Edwin dengan Jody ini bisa menjadi satu gitu loh? Orang kira satu orang, Jo. Iya, saya sering panggil Edwin. Edwin juga suka dipanggil Jody juga. Paling-paling zaman dulu Pak, kalau kita ke klub-klub. Loh, bukannya kemarin Bang Jody Bang Edwin kemari katanya. Bilang ke Edwin, jangan-jangan Jody yang kemarin nih pakai nama gue. Ya, ceritanya gimana? Sampai kalian berdua bisa kolaborasi ya menjadi satu usaha. Penghibur berdua ini ya. Iya. Jadi sebenarnya awalnya kita satu kampus Pak. Oke. Kita kuliah di IKJ. Di IKJ itu di Cikini, tim Jody itu adik kelas saya. Oke. Adik kelas saya. Terus memang niat saya itu mau bikin kayak grup kecil lah. Dulu kan ada Warkop tuh, Dono Kasino Indro, ada Bagito, ada Sri Mulat, grup-grup lawak 4 orang, ada yang 3 orang, tapi nggak ada yang 2 Pak. Iya kan? Nah akhirnya saya bikinlah, tapi bukan grup lawak. Saya bilang, Jod, kita nggak bisa ngelawak, kita ini kan aktor. Kan kuliahnya dulu acting Pak. Iya. Jadi apa? Kita jadi entertainer aja, jadi penghibur. Nah penghibur saya bilang itu segala macam lini yang berbentuk hiburan kita bisa masuk. Jadi nggak hanya lawakan. Makanya pas kemarin dulu itu kita sudah jadi pembawa acara. Dan dulu juga kita pernah punya band namanya Super Bejo. Mengeluarkan 3 album, ada single, dan juga kita main sinetron Pak. Sinetron, kita main sinetron, ada main film juga. Kemudian kita jadi selain presenter, aktor, terus pernah jadi bintang iklan juga, dan juga kita menjadi ini Pak, kerjaan yang sebagai host di acara-acara off air-nya gitu loh. Jadi podcast ini nanti ke depan juga tetap berdua atau bagaimana? Tetap berdua Pak. Oh, tetap berdua. Jadi Edwin Jody itu sudah tidak terpisahkan. Iya, makanya kita sebut obsesi Edwin Jody. Jadi sebenarnya ini obsesi kita yang terpendam. Kita pengen, semoga masyarakat, mungkin penonton podcastnya Pak Au ini, Yolt ini juga mau subscribe obsesi Edwin Jody. Dan semoga apa yang kita keluarkan bisa bermanfaat. Ya kayak Pak Au ini saya lihat memotivasi orang-orang yang sudah tua, jangan langsung jadi orang lemah. Tetap berpikir sehat sehingga sehat gitu loh. Ibarat jangan sakit konyol lah gitu loh Pak. Ini masih ada nih yang pertanyaan yang nggak begitu penting, tapi perlu saya ketahui. Iya. Selama menjadi penghibur, ya, yang paling berkesan tuh apa sih? Pokoknya kita nge-MC off air yang paling banyak, karena kan kalau MC kan lebih langsung berinteraksi. Kalau syuting kan ya semua skenario, film dan sebagainya. Tapi MC kalau saya lebih berkesannya di MC. Kita MC dari hitanan massal sampai kepresidenan. Iya. Jadi sama berdua itu kalau nge-MC juga bareng berdua. Iya. Jadi dulu kan suka dipasangin tuh MC cewek cowok. Ini enggak, cowok-cowok sama cewek, tetap cowoknya berdua. Gitu, jadi kita ini berdua terus kemana-mana. Memang dulu itu Pak, sebelum pandemi, itu selalu konser tuh penontonnya 100.000 orang. Sampai IU bilang itu, ya ini bukan maksudnya kita apa ya, bilang kita ini bukan MC ini mereka, pawang massa. Jadi kita itu sudah biasa menghadapi massa yang banyak, dan kita itu menjadi MC itu menjadi bagian dari mereka. Jadi kalau
lu nunggu, sebentar saya sebagai MC juga menunggu artisnya tampil. Tapi tugas kita ini adalah menjaga kalian supaya kalian nggak suntuk. Kita temenin, jangan marahin MC, temenin MC. Akhirnya mereka ngerti, lu capek, gua capek. Kalau lu hujan, kita bareng-bareng hujan sama mereka, Pak. Yang di panggung yang nggak teknik kan di situ, nungguin band. Kadang band-band papan atas tuh kalau cek soundnya lama, Pak. Nah, kalau misalnya tadi kan yang berkesan, tapi di sejarahnya menjalankan dunia entertain itu yang paling tidak mengesankan tuh apa? Kalau nggak dibayar, Pak. Iya. Nggak dibayar. Ya, iya, Pak. Emang pernah nggak dibayar? Ada, Pak. Iya, dijanji-janjiin kita. Iya, janji segala karena macam. yang minta kan temen. Kadang kita nggak enak, ya kan? Akhirnya bagaimana ini? Udah, kita ikhlasin aja. Sobat Yor, jangan lupa kalau panggil Edwin dan Jody, jangan lupa bayar. Nah, itu pesan yang bagus itu. Iya. Karena bagaimanapun mereka butuh hidup kan. Betul. Jadi kita bayar itu support dia supaya tetap eksis. Biar semangat, Pak. Jangan saya pulang di mana bingi. Nah, mungkin juga Mas Jody sama Edwin ada yang mau disampaikan ke orang-orang yang ada di dunia entertain. Iya. Ada pesan atau mungkin bagaimana? Oke, kalau saya pribadi, terutama buat teman-teman yang sudah tidak aktif lagi, dia udah pensiun. Iya, udah pensiun lah. Udah nggak laku apa? PH udah nggak manggil, ya kan? Terus nggak usah ya. Gua potong dulu. Iya. Ini orang baik sekali, Jo. Iya. Kemarin beliau ini minta cariin teleponnya Jaja Miharja, bintang iklan dari Olimpik. Saya cerita sedikit, Pak, ya. Jadi akhirnya Berin bilang ke Edwin, "Win, tolong cariin dong telepon ayah Jaja." Saya cariin, emang sulit, Pak, karena nggak boleh kasih. Dia pikir buat apa segala macam. Akhirnya saya bilang, ini yang nyari adalah dari Olimpik. Pak Au mau silaturahim. Akhirnya saya kasih nomor teleponnya, ketemu, dan ngeliat Jaja, ayah Jaja sekarang dijadiin lagi sekarang bintang iklan sama Pak Au, dan tidak jelek, bahkan saya nilai lebih bagus daripada dia waktu muda. tuh. Padahal dia sudah mau pensiun. Tuh. Jadi kapan? Tunggu tua dulu kan. Oke, mungkin ada pesan tadi. Iya tadi. Ya, pesan saya yang jelas kayak gitu, jangan pernah patah semangat. Dan coba tadi Pak U waktu itu sempat bilang pesan sama kita berdua, kalau nggak bisa di entertain lagi ya coba lini yang lain, ya kan? Kita berbisnis atau apa, tapi yang jelas jangan patah semangat. Jadi buat teman-teman sekali lagi, jangan pernah merasa kecil hati bahwa kita nggak tenar lagi. Saya udah ngalamin gitu ya, udah ngalamin bagaimana ada yang namanya ini loh, Pak, kayak apa, star syndrome, terus tiba-tiba kita redup, akhirnya mempengaruhi kejiwaan kita. Itu jangan, ya. Jadi kembali lagi tetap aja ke pemahaman masing-masing di agama terutama. Terus jangan patah semangat, kerja terus aja apapun, yang penting udah happy aja. Terus jangan tenggelam dalam masa lalu. Udah, kita ke depan, karena depan cuma satu, batu nisan. Mungkin Edwin mau pesan? Saya pesan untuk kalau dia anak-anak, orang-orang yang sudah redup, saya buat orang-orang yang baru naik. Jadi pertama, memang untuk menaikkan popularitas itu dengan mencari viral. Tapi jangan sampai mencoreng diri sendiri atau membuat diri sendiri itu menjadi buruk hanya mencari viral. Karena bagaimanapun kamu terkenal atau tidak, punya uang atau tidak, itu semua sudah ada yang ngatur. Cuman niatnya itu dengan yang baik, jangan saling dorong, saling sikut, dengan cara yang berilmu, dengan cara yang cerdas, dengan cara yang elegan, itu bisa. Walaupun lu nggak ngetop sekarang, umur sekarang, kalau usaha terus, kayak Pau, umur 70, masih ngetop. Siapa nggak kenal di sana, di Sukabumi, di Sentul. Begitu, Pak. Jadi cara untuk ngetopnya tolong jangan brutal lah. Ya. Maksudnya dengan merusak orang lain, mempermalukan diri dan keluarga untuk mencari viral. Ngetopnya seminggu doang, habis itu malunya seumur hidup. Ya. Perbisa, ini pesan dari Edwin bahwa buat yang muda-muda, khususnya yang ada di dunia entertain,
boleh kita maju, boleh kita membuat video yang viral, tapi jangan sampai tidak benar. Ya, dengan cara yang benar dan juga harus dilakukan dengan cara yang benar. Supaya kesuksesan kita ini ada di jalur yang benar. Ya. Berkah ya. Nah, mungkin ada pesan buat saya? Pak U, saya bukan pesan Pak, maksudnya enggak lah. Saya itu respect. Bukan minta, ini kursi saya udah kasih dia. Ya kan? Lemari ini semua dari Olimpik. Karena dia mau podcast ya udah kasih aja. Jadi gini Pak, maksudnya Bapak ini sebagai mencontohi untuk orang-orang tua yang selama ini kayak jadi bilang frustasi, merasa menjadi orang yang nggak berguna, tidak berteman, tidak punya teman lagi, temannya mungkin sebagian sudah meninggal, akhirnya berlarut di kesedihan. Jadi dengan YOL ini mungkin ini salah satu jalan untuk memotivasi orang-orang yang seumuran kita 50 untuk mencapai umur yang lebih lagi supaya tidak tenggelam dalam usia. Jadi merasa tua, diam, takut berbuat, nggak mau berbisnis. Nah mungkin dengan cerita Pak Au tadi, semoga YOL ini bisa membuat tambah semangat bagi orang-orang yang berusia lanjut untuk tidak merasa tua. Ya. Terima kasih Pak itunya Pak. Memang misi saya seperti itu. Saya sebagai sosok yang ada di komunitas yacht, saya ingin menjadi sosok panutan khususnya di bidang kesehatan, di bidang kekuatan dalam bidang fisik maupun mental, juga khususnya umur panjang, ya, dan dengan tentu hidup yang bahagia. Oke, ini yang terakhir nih ya, Bang Jody sama Edwin. Coba tolong dipikirkan, kalau saya sebut sebuah kata, ya, kira-kira di belakang kata itu punya pemikiran seperti apa? Baik. Oke? Konsentrasi, Jody. Konsentrasi. Kesehatan. Kesehatan bagi saya itu adalah saya nggak ada penyakit. Kalau Jody? Kalau saya karena udah ada penyakit, kesehatan sekarang adalah saya sehat jiwa saya. Saya sehat ya nurani saya, dan saya pengen sehat hati saya. Saya pengen bersih. Kalau saya beda lagi. Apa Pak? Sehat, kantongnya selalu penuh. Iya Pak, itu juga yang buat saya sehat kalau nanti kok penuh Pak. Tapi kesehatan itu memang kita jaga, kita berdoa selalu supaya kita diberi kesehatan Pak. Itu aja. Makasih Pak. Baik pemirsa, itulah ngobrol panjang lebar saya dengan Edwin, Jody. Tapi sekali lagi saya minta tolong semua pemirsa, khususnya Sobat YOL, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Juga jangan lupa dikasih komentar. Oke?